Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab yang selanjutnya, integral parsial. Misalkan U sama dengan fx dan V sama dengan gx, maka turunan fx dikalikan gx terhadap gx itu sama dengan fx kali g aksen x ditambah gx kali f aksen x. Anggap ini persamaan ke-20. Selanjutnya, kedua ruas persamaan tersebut diintegralkan, sehingga kita dapatkan fx kali gx itu sama dengan integral fx kali g aksen x dx plus integral gx kali f aksen x dx. Ini merupakan persamaan ke-21. Atau dapat ditulis ini, yang fx kali gx kita pindah ke sisi ini ya. Ini integral gx kali f aksen x dx itu kita pindah ke sisi kiri, sehingga jadi integral fx kali g aksen x dx itu sama dengan fx kali gx, ini pindah ke sana jadi dikurangi integral gx kali f aksen x dx. Nah, ini anggap ini persamaan ke-22. Nah, karena dv itu sama dengan g aksen x dx dan du sama dengan f aksen x dx, maka bentuk umum integral parsial yaitu integral u dv. Jadi fx-nya tadi kan nih di atas, fx itu kan kita misalkan u ya, maka ini kita ganti u fx kita ganti u, jadi integral u kemudian g aksen x dx itu sama dengan dv nih, dv, sehingga ini adalah integral u dv itu sama dengan fx kali gx. Berarti tadi fx nya u, gx nya adalah v, sehingga fx kali gx itu sama dengan u kali v. Min integral gx tadi adalah v, kemudian f aksen x dx adalah du. Jadi integral u dv itu sama dengan u kali v min integral v du. Ini persamaan yang ke-23. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai dalam penyelesaian soal-soal berikut. Contoh yang pertama, contoh 7, soal yang pertama, integral x kali e pangkat x dx. Kita misalkan x-nya adalah u, kemudian e pangkat x dx adalah dv ya. Dari pemisalan u sama dengan x, maka kita dapatkan turunannya du terhadap dx. Karena u-nya tadi adalah x, berarti dx terhadap dx hasilnya 1. Kemudian dikali silang, berarti du kali 1 dx kali 1, sehingga jadi du sama dengan dx. Kemudian tadi kita misalin e pangkat x dx itu adalah dv, sehingga kedua ruas kita integralkan. Kalau kedua ruas kita integralkan, jadi integral dv sama dengan integral e pangkat x dx. Nah, integral dv, ingat kalau integral dz itu sama dengan z plus c, maka integral dv adalah v. Sedangkan integral e pangkat x dx itu sudah sama ya. Jadi kita lihat di situ bahwa ini e-nya pangkat x, d-nya terhadap dx, sehingga langsung ketemu e pangkat x. Jadi ininya v sama dengan e pangkat x, ketemu v sama dengan e pangkat x. Terus kemudian maka kalau kita mau mencari integral x kali e pangkat x dx, yang tadi kita misalkan ini adalah u, ini adalah dv, maka sama saja ini merupakan integral u dv. Nah, menurut rumus integral parsial, maka integral u dv itu adalah u kali v min integral v du. Nah, tadi kita tahu bahwa u-nya sama dengan x, v-nya sama dengan e pangkat x, du-nya sama dengan dx. Maka diubah semuanya jadi ini, sehingga
U-nya X, V-nya E pangkat X, min integral E pangkat X dx. Ya. Kemudian ini tetap, maka integral seperti tadi ini sudah merupakan rumus. Jadi ininya sudah sama, maka integral E pangkat X dx adalah E pangkat X. Sehingga integral X kali E pangkat X dx adalah hasilnya X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Ini soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Integral X kali sin X dx. Nah, kita misalkan X-nya adalah U. Sin X dx adalah dv. Prosesnya sama. Jadi ketika kita memisalkan U sama dengan X, maka kita cari du. Tadi sudah dicari bahwa kalau U sama dengan dx, maka du sama dengan dx. Ya, dari soal nomor 1. Ini seperti nomor 1. Kemudian dv-nya di sini adalah sin X dx. Ya, kedua ruas kita integralkan. Integral dv sama dengan integral sin X dx. Integral dv adalah v. Integral sin X adalah min cos X. Sehingga ketemu v sama dengan min cos X. Sehingga integral X sin X dx. Ya, karena kita tadi memisahkan X-nya adalah U, sin X dx adalah dv, maka ini sama saja integral U dv. Nah, tadi kita sudah dapatkan U sama dengan X, V sama dengan min cos X, du sama dengan dx, maka sesuai rumus integral parsial, integral U dv adalah U kali V min integral V du. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini. Sehingga ketemulah ini. Jadi X kali min cos X min integral min cos X dx. Minnya dikeluarkan dari integral. Ini minnya saya pindah ke depan. Jadi min X kali cos X. Kemudian ini min. Ini karena minnya dipindah dikeluarin berarti anggap min 1. Ya. Ini sebagai min 1 di sini. Kemudian masih integral cos X dx. Kemudian ini min X cos X. Kemudian ini min 1 jadi plus integral cos X dx. Kemudian ini min X cos X tetap plus. Nah, integral cos X adalah sin X. Sehingga hasil dari integral X cos X sin X dx itu adalah min X cos X plus sin X plus C. Ini soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Integral X kuadrat kali E pangkat X dx. Kita misalin X kuadrat adalah U, E pangkat X dx adalah dv. Kita misalin U sama dengan X kuadrat, maka turunannya du terhadap dx adalah d dari X kuadrat terhadap dx. Nah, turunan dari X kuadrat adalah 2x. Sehingga kalau dikali silang, jadi du kali 1 du, kemudian 2x kali dx adalah 2x dx. Kemudian dv-nya tadi, dv kita misalin E pangkat X dx. Ya, kayak tadi. Kita seperti soal nomor 1. Ini, jadi dalam soal nomor 1, sudah dikerjakan bahwa kalau dv sama dengan E pangkat X dx adalah ketemu V sama dengan E pangkat X. Jadi saya nggak usah ngulang lagi. Nah, sehingga integral X kuadrat kali X E pangkat X dx itu adalah, karena ini kita misalkan U, ini misalkan dv, maka jadi integral U dv. Menurut rumus integral parsial jadi U kali V min integral V du. Nah, kita udah tahu bahwa U-nya sama dengan X kuadrat, V-nya sama dengan E pangkat X, du-nya sama dengan 2x dx. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, jadi X kuadrat kali E pangkat X min integral E pangkat X kali 2x dx. Nah, 2-nya dikeluarkan dari integral. Sehingga jadi X kuadrat kali E pangkat X min 2 integral E pangkat X dx. Nah, ini saya pindah X-nya, saya pindah ke depan.
Jadi seperti kalau saya punya A kali B sama dengan B kali A, saya balik saja. Jadi E pangkat X kali X, saya ubah jadi X kali E pangkat X. Nih. Nah, ini merupakan integral parsial lagi, ya. Sehingga kita misalkan lagi. Nah, tadi dari contoh nomor 1 ya. Oh ini. Nih, nomor 1 tadi soalnya integral X E pangkat X dx. Nah, jadi soal nomor 1 ini kita dapatkan langsung ya, bahwa integral X kali E pangkat X dx adalah X kali E pangkat X min E pangkat X plus 1C. Ini dari soal nomor 1 sudah dikerjain, sehingga ini tinggal E kuadrat E kali E pangkat X 2 min 2 nya, kemudian ini diganti ini X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Kemudian 2 nya saya kalikan, ini saya kalikan sehingga min 2x E pangkat X min jadi plus 2 E pangkat X plus C. Sehingga hasil integral X kuadrat kali E pangkat X dx adalah X kuadrat kali E pangkat X min 2x kali E pangkat X plus 2 kali E pangkat X plus C. Ini penyelesaian soal nomor 3. Nanti kita lanjut ke contoh nomor 4.